Video cara membuat format penomoran di Accurate Online. Oke, kita masuk ke database Accurate Online. Untuk penomoran ada di bagian pengaturan di penomoran. Oke, penomoran ini adalah master yang bisa kita set dari awal sebelum kita menggunakan Accurate Online. Nomor apa saja yang bisa diset di Accurate Online? Hampir semua master bisa kita set dari aset, barang, bukti potong, faktur pembelian, faktur penjualan, sampai dengan ke modul transfer bank. Oke, di sini saya akan mencontohkan saya ingin membuat master penomoran untuk faktur penjualan. Oke, di sini saya ingin pisahkan antara faktur kantor pusat Jakarta dan juga faktur kantor cabang saya di Surabaya. Oke, ini saya buat faktur Jakarta. Oke, tipenya faktur penjualan, dan di bagian tipe penomoran, Anda bisa mereset penomoran ini. Bisa tiap hari, tiap bulan, atau setiap tahun. Jadi dia akan kembali ke nol. Oke, contoh di sini saya ingin membuat reset di tiap bulan. Oke, jumlah digit counter ini adalah untuk counter belakangnya. Jika saya pilih 3, maka akan mengcounter 3 digit, 001. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat master penomorannya. Oke, selanjutnya di sini ada komponen penomoran. Nah, di sini ada komponen tahun, bulan, hari, counter, atau teks pemisah. Oke, contoh saya mau buat SI Jakarta, lalu counter. Di sini saya cukup untuk teks pemisah. Jadi ini adalah tipenya teks. Saya buat seperti ini. SI, garis miring, JKT, garis miring. Saya tambahkan. Di sini akan ada hasilnya, contohnya. Lalu di sini saya tambahkan tahun. Oke. Lalu di sini saya masukkan lagi teks pemisahnya untuk garis miring. Oke. Lalu di sini saya masukkan bulan. Oke, karena saya ingin reset tiap bulan, jadi di sini saya input di tiap bulannya. Masukkan lagi teks pemisah jika Anda ingin menginput teks. Lalu di bagian terakhir adalah counternya. Oke, karena di sini saya pilih 3 digit, maka hasilnya akan seperti ini. SI garis miring Jakarta, garis miring tahun, garis miring bulan, garis miring nomor urut. Oke, di bagian daftar penggunanya, ini tidak saya akses semuanya, tapi saya hanya ingin memberikan ke bagian accounting finance di bagian Jakarta. Seperti itu. Oke, jika sudah, bisa saya simpan. Selanjutnya saya ingin membuat untuk Surabaya. Di sini saya beri nama faktur Surabaya. Di penomor ini kita bisa buat sebanyak-banyaknya, tidak terbatas untuk penomorannya. Oke, sini saya buat lagi. Oke. Di sini akan saya buat ulang. Sama seperti sebelumnya, namun yang ini adalah milik Surabaya. Oke, di daftar pengguna, saya hanya berikan akses ini ke cabang saya yang ada di Surabaya. Lalu saya simpan. Oke, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah saat orang tersebut membuat faktur penjualan, di sini akan muncul nomor faktur penjualannya. Apabila saya hanya memberikan akses dia di Jakarta, maka dia hanya muncul penomoran faktur Jakarta. Jika dia hanya saya beri akses untuk cabang Surabaya, maka yang muncul hanyalah nomor faktur Surabaya. Jadi setiap kali pembuatan faktur tidak perlu memperhatikan penomoran karena sudah kita set di bagian awal.
Dan untuk penomoran itu bisa di-set per cabang. Oke? Demikian video tentang pembuatan master penomoran di Accurate Online. Terima kasih.